nickname 2021 01 07 0002. Di sini saya akan memaparkan materi filsafat pendidikan dengan tema konsep filosofis tentang arti, prinsip, dasar, dan tujuan pendidikan Islam dengan benar. Pertama, ada pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses untuk memimpin umat manusia yang menekankan pada pembinaan akhlak mulia, pengembangan ilmu pengetahuan, agar seorang itu dapat berinteraksi dengan baik dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk yang beragama sesuai dengan tuntutan zaman dan agama. Yang kedua, ada pengertian dasar dan asas pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam menurut Abudinata yaitu segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan. Lalu dengan demikian, dasar pendidikan Islam itu merupakan segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan Islam. Lalu pengertian asas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam merupakan prinsip pendidikan Islam, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam. Lalu yang ketiga, ada perbedaan dasar dan asas pendidikan Islam. Perbedaan antara asas dasar pendidikan Islam dengan dasar pendidikan Islam ini secara gamblang dijelaskan oleh Abudinata. Beliau menegaskan bahwa kata dasar digunakan sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Keempat, ada macam-macam dasar pendidikan Islam. Yang pertama, ada dasar normatif. Dasar normatif merupakan dasar yang bersifat keharusan atau tidak boleh diabaikan dalam pendidikan yang Islami. Prinsipnya yaitu dasarnya yang pertama itu ada nilai akidah, ibadah syariah, al-darwiyat, al-khams. Lalu yang kedua ada nilai-nilai manusia sebagai Abdullah, Khalifatullah. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai manusia sebagai pendidik dan anak didik. Lalu yang kedua ada dasar filosofis. Di sini dasar filosofis meliputi apa hakikat manusia dan hal yang terkait dengan manusia seperti masalah akal pikiran dan mengenai hakikat kebahagiaan. Lalu yang kedua, apa hakikat alam dan apa hakikat kehidupan. Lalu yang ketiga ada apa hakikat kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat ada apa itu nilai kebaikan dan keindahan. Yang ketiga ada dasar biologis dan psikologis pendidikan Islam, yaitu yang meliputi fisik. Yang pertama fisik, jiwa dan ruh. Lalu yang kedua ada fitrah dan hanif. Lalu yang ketiga ada masa kanak-kanak, balik, dan dewasa. Lalu yang keempat ada intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Yang keempat ada dasar sosiologis pendidikan Islam, meliputi manusia makhluk individu sosial. Dari sudut pandang dasar sosiologis di sini, manusia itu merupakan makhluk yang individu dan jika melakukan sesuatu tidak bisa sendiri, tetapi harus dengan bantuan orang lain. Jadi manusia di sini juga termasuk makhluk sosial karena saling membutuhkan antara satu yang sama dan dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada manusia makhluk yang bermanfaat bagi yang lain.
Di sini manusia itu semuanya pasti bermanfaat bagi yang lain, baik itu dalam hal kecil maupun hal besar. Lalu yang ketiga ada keluarga muslim dan masyarakat muslim. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam merupakan asas atau fundamen yang mendasari terbentuknya pendidikan Islam, terutama sebagai sebuah sistem pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, sekaligus membedakan dengan sistem pendidikan lainnya. Prinsip pendidikan Islam ditinjau dari komponen-komponennya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini memiliki prinsip universal, keseimbangan, kesederhanaan, kejelasan, terus tak ada pertentangan, lalu realisme dan dapat dilaksanakan. Yang keenam ada perubahan yang diinginkan dan dinamisme. Lalu yang kedua ada kurikulum. Kurikulum di sini memiliki prinsip bertautan, berhubungan yang sempurna dengan agama, ajaran-ajaran dan nilainya. Lalu yang kedua menyeluruh pada tujuan dan kandungan kurikulum sendiri, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum itu. Lalu yang keempat ada adanya hubungan antara bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar. Lalu yang ketiga ada metode. Prinsip dari metode yaitu mengetahui motivasi kebutuhan dan minat belajar. Yang kedua mengetahui tujuan belajar. Yang ketiga mengetahui tahap kematangan belajar. Yang keempat perbedaan individu antara pelajar. Lalu yang kelima menyediakan peluang pengalaman praktik. Dan selebihnya bisa dibaca. Lalu yang keempat ada pendidik. Menurut Islam, syarat-syarat pendidik itu yang baik yaitu yang pertama yaitu memiliki kedewasaan. Yang kedua dapat mengidentifikasi dengan norma yang baik, mana itu yang baik dan mana yang buruk. Pasti seorang pendidik pasti bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Lalu yang ketiga ada dapat mengidentifikasi seorang anak. Lalu yang keempat ada pasti seorang pendidik itu memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pendidik itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Lalu yang kelima ada mempunyai skill, lalu mempunyai attitude yang bagus, lalu seorang pendidik itu harus berwibawa. Lalu yang itu ada ikhlas. Setelah itu ada maksudnya ikhlas itu ikhlas dalam pengabdiannya sebagai pendidik. Lalu seorang pendidik itu harus pemaaf, lalu penuh kasih sayang, penuh kelembutan, lalu jujur dalam keilmuannya. Jika tidak, ilmunya tidak akan barokah atau bermanfaat. Lalu yang terakhir itu ada dalam segala hal. Yang kelima ada anak didik. Keenam ada interaksi murid dan guru. Prinsipnya yang pertama itu humanistik. Maksudnya humanistik itu dalam proses belajar mengajar dominasinya itu tidak hanya kepada guru, tetapi harus sama-sama, harus rata antara guru dan murid itu sama-sama saling berinteraksi. Lalu yang kedua egaliter atau kesederajatan. Dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid itu derajatnya sama. Jadi maksudnya kita itu sama-sama belajar antara seorang pendidik dan tenaga pendidiknya. Lalu yang ketiga itu ada demokratis. Lalu yang ketiga itu kan ada demokratis. Nah, demokratis ini seorang tenaga pendidik itu harus terbuka dalam berinteraksi dengan anak didiknya agar proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik dan jelas. Yaitu ada lingkungan pendidikan. Nah, prinsip yang mendasari lingkungan pendidikan ini ada integrasi antara anak dengan lingkungannya. Nah, jika lingkungan pendidikannya itu baik, maka pasti anak didiknya itu akan ikut baik, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita dan tingkah laku seseorang. Lalu yang terakhir ada evaluasi.
prinsip-prinsip yang mendasari evaluasi itu yang pertama itu ada kontinuitas, yang kedua ada menyeluruh, yang ketiga ada objektivitas. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan apa saja sih prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip pendidikan yang telah dituangkan oleh para tokoh. Yang pertama itu ada prinsip implementasi dari karakteristik manusia yang merupakan bagian dari komponen pendidikan. Lalu yang kedua itu ada prinsip integral dan terpadu, seimbang, universal, dinamis, keagamaan proses rububiyah, keagamaan tercipta, lalu kasih sayang, berkesinambungan, ilmiah, demokrasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada prinsip pendidikan Islam yang dilihat dari kultur bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu meliputi prinsip berwawasan semesta. Yang kedua ada prinsip demokrasi atau keterbukaan. Lalu yang ketiga ada prinsip keterpaduan yang sistematik dan multimakna. Lalu yang keempat ada prinsip kebudayaan dan pemberdayaan didik. Lalu yang kelima ada prinsip uswatun hasanah atau keteladanan. Yang keenam ada prinsip budaya masyarakat, dan yang ketujuh ada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan ajaran agama. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Yuliawati Lestari. Mohon pamit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.